Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah maliyah, fikih tentang interaksi dalam hal keuangan. Sudah kita bahas beberapa poin yang pada saat ini kita akan lanjutkan, yaitu melanjutkan dari yang sudah kita bahas, hal-hal yang harus kita hindari dalam muamalah maliyah yang diharamkan oleh syariat kita, baik itu dari sisi zatnya atau fisiknya, bahwa yang kita perjualbelikan, yang kita konsumsi harus clear secara zatnya, secara fisiknya. Tidak boleh ada unsur-unsur yang haram ataupun yang menunjukkan hal yang kotor ataupun yang najis. Di sini contohnya babi, khomer, bangkai ataupun darah, ya. Betul-betul harus kita hindari. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam hal muamalah, jangan sampai ada motif-motif yang tercela. Di antaranya yaitu ihtikar, menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi ditimbun, ya. Dulu misalnya ada kelangkaan BBM, ditimbun. Ada kelangkaan kelapa sawit misalnya, ditimbun. Kelangkaan beras misalnya, kemudian ditimbun untuk menghasilkan keuntungan pribadi, maka itu hukumnya haram. Kemudian najash, yang dalam kaitannya untuk menaikkan harga pasaran, direkayasa sedemikian rupa. Talaki rukban, yaitu menjemput rombongan sebelum sampai ke pasar. Pedagang tidak tahu harga di pasar, kemudian dijemput oleh tengkulak di tengah-tengah jalan. Akhirnya pedagangnya rugi karena hasil penjualannya sangat rendah. Hadir libat, orang kota yang datang ke pedesaan, orang desa tidak tahu harga pasaran, dijual apa adanya, maka mereka mendapatkan kerugian. Itu motif-motif yang harus dihindari. Kemudian yang harus dijaga, dihindari adalah cara dalam bermuamalah. Jangan sampai ada unsur gharar ataupun ketidakpastian ataupun maisir. Maisir adalah unsur perjudian. Riba, insyaallah sudah kita pahami. Kemudian ghaban, yaitu merupakan penipuan dan juga manipulasi pasar. Dan yang harus dihindari adalah jangan sampai kita bermuamalah pada saat waktu yang tidak tepat, khususnya pada saat azan Jumat dikumandangkan. Inilah hal-hal yang harus dihindari dalam hal praktek-praktek muamalah, terutama ya dalam hal fisiknya, ya, zatnya, yang harus thayyib, harus dipastikan, ya. Kalau kita lanjutkan di sini, bahwa pada prinsipnya objek transaksi dapat dibedakan menjadi dua poin. Yang pertama, objek yang sudah pasti berupa ain. Ain itu artinya zat fisik daripada objek yang diperdagangkan, itu sudah jelas keberadaannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya.
tidak nihil ataupun tidak jauh yang itu tidak jelas keberadaannya ya. Bisa juga objek yang masih merupakan kewajiban atau disebut dain, yaitu objek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai, yang non tunai, yang sekarang ini banyak transaksi yang non tunai berupa bisnis atau perdagangan jual beli dalam bentuk online ya. Kita memesan makanan lewat jasa pengantaran, yang membayar pihak situ ya, yang kita titipi itu. Kita tidak secara langsung bertemu dengan penjualnya. Nah itulah, karena ada kebutuhan sekarang ini, maka ada salah satu dasar yang bisa kita jadikan sebagai pijakan, diantaranya adalah istihsan. Istihsan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ya itu adalah hal yang baik. Nah kemudian jamaah sekalian, yang perlu juga kita bedakan, pada saat kita melakukan akad atau transaksi, ada dua macam ini. Yang pertama jenis akad tijarah atau muawadhah, akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau akad yang menyangkut transaksi bisnis, yang menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba atau profit oriented. Contoh akad tijarah adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli. Apakah misalnya murabaha, saling menguntungkan, juga ada salam. Salam itu adalah pemesanan, dan juga istisna. Istisna yaitu ingin dibuatkan. Jadi kalau salam ya bisa digunakan sebagai akad dalam bentuk online tersebut ya. Kita pesan barang, kemudian ya sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama dan dibayar. Nah, kemudian istisna, misalnya kita datang ke penjahit, menaruh kain untuk dijahitkan, dan nanti dibayar ongkosnya sekian ya, ingin dibuatkan. Atau kita datang ke developer untuk dibuatkan rumah, sudah ada lahannya, tinggal bentuk fisiknya misalnya, maka itulah ya contoh diantara istisna. Akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil, misalnya mudharabah, nanti ada penjelasannya, dan musyarakah. Juga akad yang berdasarkan prinsip sewa menyewa, diantaranya disebut ijarah. Ijarah sewa menyewa, kita perlu lahan untuk menjual sesuatu, maka kita menyewa toko. Nah, jadi kita tidak sampai membelinya, kita hanya menyewa, mengambil manfaat dari keberadaan tempat itu untuk kita menjual barang, maka kita bayarkan kepada pemilik sebagai persewaan. Dan juga ijarah wa iqtina, atau dalam istilah ijarah muntahiyah bitamlik, antara persewaan dan berakhir dengan kepemilikan. Biasanya ini untuk akad misalnya KPR, kredit kepemilikan rumah itu. Dalam hal ini kita sudah dihitung antara masing-masing pihak yang menjual juga menyewakan, dan kita pihak yang menyewa sekaligus juga pembeli, sudah dihitung angka modalnya berapa, angka keuntungannya berapa. Pada saat kita menempati rumah itu dalam kondisi kredit, berarti kita masih menyewa. Tetapi pada saat sudah lunas, maka berarti kita sudah memiliki barang yang kita cicil tersebut. Nah itu ya, ada jenis model ijarah wa iktina atau ijarah muntahiyah bitamlik. Dan akad yang kedua yaitu akad tabarruk.
yang artinya adalah sukarela, yang tujuannya adalah al-birru. Birru adalah untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Akad yang berkaitan dengan transaksi non-profit. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis yang mencari keuntungan. Akad yang menitik beratkan pada prinsip tolong menolong, tidak mengutamakan mencari untung, melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Contoh akad tabarruk adalah akad qard, yaitu hutang. Jadi qardun itu adalah hutang piutang. Kita memberikan uang kepada kawan kita karena dia lagi membutuhkan dalam jangka waktu sekian. Murni itu adalah lillahi ta'ala, kita ingin menolong kawan kita itu, sehingga tidak boleh menimbulkan manfaat. Ada sebuah hadis ini derajatnya dhaif, tetapi akhirnya dibuat kaidah oleh para ulama yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang menimbulkan manfaat maka itu disebut riba. Misalnya ya, saya perlu uang kepada kawan saya 100 juta ya. Kawan saya menghutangi, kemudian saya titipkan mobil kepada kawan saya itu. Kalau kawan saya itu memanfaatkan mobil untuk kesana kemari, maka itulah berarti dia memanfaatkan jasa baiknya kepada saya. Dia manfaatkan dengan mobil yang seharusnya milik saya itu, dia manfaatkan untuk beraktivitas kesana kemari. Dia mendapatkan manfaat dari menghutangi saya. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi mendapatkan manfaat dari hutang ataupun dari hutang piutang, maka itu disebut dengan riba. Manfaat yang dia manfaatkan itu disebut dengan riba. Kalau misalnya manfaatnya bukan berupa pemanfaatan jasa ataupun barang, tetapi kelebihan. Saya berhutang 100 juta, tapi nantinya kalau saya kembalikan 1 bulan menjadi 110 juta misalnya ya, maka 10 juta inilah berupa riba ya, kelebihan. Tidak boleh ya, dia memanfaatkan kebutuhan saya untuk kepentingannya. Itu kalau ada kesepakatan. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan, masing-masing clear untuk lillahi ta'ala, saling menolong, terus tiba saatnya saya mengembalikan kepada orang yang punya harta hutang tersebut, kemudian saya tambahi, maka itu boleh. Rasulullah dulu pernah minjam kurma kepada orang Yahudi, pedagang Yahudi yang sukses. Kemudian pada saatnya sebenarnya belum jatuh tempo, tapi Yahudi ini datang ke Masjid Nabawi dengan cara yang tidak sopan untuk menagih hutang. Nabi tidak marah, malah memerintahkan kepada Umar supaya menuntun si Yahudi ini ke Baitul Mal dan dikasih 5 sok kurma kalau tidak salah, diberikan hutang kepada orang ini dan disuruh menambahi. Sampai Umar bingung, Rasulullah, hutang panjenengan kan hanya 5 sok, kenapa harus saya tambah? Iya, karena tadi dalam prosesnya Umar memarahi laki-laki tersebut karena hampir ya mencekik Rasulullah ya, sampai tidak bisa bernafas, hampir begitu, sehingga Umar marah. Nah, sebagai bentuk kompensasinya kemarahan Umar, tambahkan kepada si Yahudi ini. Jadi ditambahkan. Akhirnya ketika mereka sama-sama ke Baitul Mal ada dialog, dan ternyata Yahudi ini pendeta pemuka agama Taurat sana. Dia sengaja seperti itu untuk mengetes kesabaran Rasulullah. Dia sudah mengetahui sifat-sifat Rasul yang datang akhir zaman, tapi satu sifat yang belum dia pastikan, yaitu kasih sayangnya mendahului kemarahannya. Dan dia bisa membuktikan
bahwasanya betul-betul Nabi Muhammad itu seorang yang sangat pengasih, tidak marah, dan akhirnya saat itu juga si Yahudi mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia masuk Islam. Jadi kaitannya dengan poin kita di sini adalah memberi kelebihan setelah proses clear, sudah proses utang piutang sudah clear, kemudian diberikan hadiah kepada orang yang berbuat baik, boleh saja. Jadi tidak termasuk dalam hal riba tadi ya. Kemudian rohen itu adalah gadai. Kemudian hiwalah itu adalah mengalihkan hutang. Si A punya hutang ke si B, si C punya hutang si A misalnya. Daripada nanti si A minta ke si B minta ke si A, maka si A pesan, tolong kalau kamu ngambil atau ingin mengambil hutang, ambil saja di C itu, dia punya hutang ke saya. Nah, jadi itu pengalihan ketika sudah ada komunikasi, ada notulensi, ada hitam di atas putih ya, sudah sepakat, maka boleh saja seperti itu ya. Itu adalah pengalihan hutang atau hiwalah. Kemudian dalam bentuk wakalah, perwakilan. Misalnya dalam hal menikah, ada wali misalnya yang dia mungkin agak nervous menikahkan putrinya, maka dia wakilkan kepada Pak Naib, petugas KUA yang hadir, maka di sini boleh. Itu wakalah, transaksi yang bersifat tabarruk. Sehingga kalau Pak Naib membuat semacam tarif ya nggak boleh, karena ini kan tabarruk, sifatnya sukarela. Kalau misalnya Pak Wali ataupun orang tua daripada si putri itu dengan sukarela memberikan imbalan kepada Pak Naib yang telah menikahkan putrinya, boleh-boleh saja ya, tapi kan khawatirnya masuk gratifikasi ya, karena Pak Naib termasuk pejabat negara ini ya. Nah ini harus hati-hati juga. Jadi perwakilan seperti itu. Kemudian kafalah adalah upah. Setelah misalnya di sebagian besar pondok pesantren, guru-guru yang mengajar itu sifatnya pengabdian, sehingga uang lelah yang diberikan oleh pondok kepada guru-guru ini bentuknya kafalah. Tidak ada transaksi 1 bulan digaji sekian atau 1 jam mengajar digaji sekian, itu tidak ada transaksi di awal ya, sehingga itu berdasarkan tabarruk ya, ataupun sukarela. Orang yang mengajar sukarela mengajar lillahi ta'ala, kemudian pesantren sebagai bentuk apresiasi kepada guru-guru memberikan imbalan dalam bentuk kafalah sesuai dengan kemampuan keuangan pesantren, monggo silahkan. Wadi'ah itu adalah penitipan ya, misalnya penitipan anak, ataupun barangkali ya, kalau sekarang mungkin ya banyak parkir itu ya. Parkir itu titipan ya. Jadi ya sebenarnya ya sukarela, tapi sudah dipatok tarif ya. Tarifnya sekian ya. Allahu a'lam. Jadi ini contoh-contoh akad-akad yang sifatnya tabarruk. Nah, rumusnya seperti itu. Kalau kita berdagang, jadi seorang yang berdagang kemudian dialihkan kepada tabarruk, ada unsur amalnya, maka boleh. Jadi berdagang sambil beramal, untuk misalnya dikasih plakat atau spanduk, keuntungan sekian persen didonasikan untuk Palestina misalnya, boleh saja. Tapi itu bukan semata-mata iklan ya, itu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi dia berdagang dalam rangka ada unsur sukarela dan ada amal ataupun infaknya. Nah, ya tabarruk termasuk infak, wakaf dan lain-lain tadi ya. Tapi kalau dia niat untuk tabarruk, niat sukarela, maka jangan ada unsur tijarah, ada unsur bisnisnya. Tabarruk ya tabarruk, jangan sampai membisniskan hal-hal yang itu harusnya konsepnya adalah sukarela. Sehingga misalnya ya, mohon maaf kalau misalnya ada selama ini dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang pendidikan kan perlu dibedakan. Kalau pendidikan yang lembaga negeri yang dibiayai 100%,
fasilitasnya, gaji-gaji gurunya oleh negara, silahkan ya, jangan sampai kemudian ada tarikan-tarikan yang membebani kepada wali murid atau kepada muridnya yang biasanya diatasnamakan komite. Jadi tarikannya bahkan lebih besar dari lembaga swasta. Ini kan ironis sekali. Lembaga negeri tapi lebih mahal daripada sekolah swasta. Nah, jadi jangan sampai ada unsur membisniskan. Kalau biaya ganti tadi seperti penitipan ya, penitipan anak kan perlu pegawai, perlu yang jaga, perlu beli mainan, perlu supaya ada tempat yang nyaman. Biaya-biaya sebagai pengganti operasional boleh saja. Nah, itulah ya. Jadi masing-masing sudah diatur, sudah ada aturannya sedemikian rupa di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian, secara garis besar dalam hal akad transaksional tadi ya, dalam bentuk muawadhah, muamalah tadi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Di antara yang sudah kita sebutkan di atas, ada yang istilahnya akad mudharabah. Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pemilik harta. Ada orang yang ahli dalam bidang usaha tertentu tapi nggak punya modal. Tapi ada orang yang punya uang tapi nggak bisa usaha. Maka ketemulah dua kepentingan ini. Pemilik harta, pemilik modal menitipkan uangnya kepada yang melaksanakan usaha dan disepakati apakah keuntungannya 70-30, 60-40 atau mungkin 50-50, monggo silahkan. Ada kawan saya di Malang Selatan sana sudah lumayan, baru saja padahal ya dia, tapi sudah ingin mengembangkan usahanya jualan ayam untuk konsumsi ya, untuk makanan. Nah, itu dipersilakan franchise. Siapa yang punya tempat dia akan menyuplai ayamnya dan keuntungannya 50-50. Nah, itu contoh ya, mudharabah. Kalau biasanya antara pengusaha dengan bank. Nah, itu ada share-nya juga dengan akad mudharabah ini, monggo silahkan. Ada lagi akad musyarakah, kerjasama, syarikat. Ikatan atau akad musyarakah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak yang bersama-sama menjadi pemilik usaha. Jadi sama-sama ya, pelaku usaha. Biasanya dalam bentuk perseroan, masing-masing para pendiri, komisaris ini share sahamnya dan sama-sama dijalankan usahanya dengan sesuai nanti keuntungannya dibagi modalnya yang telah dialokasikan oleh para pendiri ini. Itu musyarakah, saling bekerja sama, bersyarikat dalam sebuah proyek usaha, monggo silakan. Kemudian jenis yang lain adalah akad tijarah atau perdagangan, akad fasilitas perdagangan, perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atau atas suatu transaksi jual beli, di mana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan objek, sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi. Jadi tidak langsung tunai tapi ada jedahnya. Kemudian yang berikutnya adalah akad ijarah ataupun persewaan, adalah akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan pembayaran imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing, karena ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ada orang yang menyewa ruko tadi, ada orang menyewa kendaraan, ya nanti dikembalikan kepada pemiliknya. Itulah akad ijarah ataupun persewaan. Nah, berikutnya akan kita bahas tentang hukum jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit atau secara mengangsur
dengan harga lebih tinggi dari harga tunai, itu diperkenankan, hukumnya mubah, boleh atau halal. Sebab itu bagian dari jual beli, dan sebagaimana keputusan Lembaga Fikih Islam OKI nomor 51 tentang jual beli, kredit, dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang jual beli dengan nomor sekian-sekian tentang jual beli tersebut, transaksi ini adalah jual beli dengan cara mengangsur atau bai'ut taqsid, bukan utang piutang, al-qardu wal iqtirad. Jadi harus dibedakan antara ada barangnya transaksional dalam bentuk mengangsur dalam hal perdagangan dan dalam hal utang piutang. Walaupun transaksi ini melahirkan kewajiban utang di sisi pembeli, transaksi ini bukan utang piutang murni, karena ada perbedaan antara jual beli kredit bai'ut taqsid dengan utang piutang al-qardu wal iqtirad. Kalau dalam hal jual beli adalah halal, wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba yang ada dalam utang piutang. Jual beli kredit ini berbeda dengan pinjaman. Jual beli secara kredit adalah pertukaran antara uang yang dalam bahasa Arab disebut thaman, harga, dan barang atau sil'ah. Layaknya jual beli di swalayan, jual beli kendaraan dan properti. Sedangkan utang piutang al-qardu wal iqtirad itu transaksi antara uang dan uang, pinjam uang yang dibayar dengan uang pula. Sebagaimana yang disampaikan oleh As-Samarkandi, pinjaman dengan dirham dan dinar itu termasuk qard karena sama-sama jenis uangnya. Jual beli secara kredit ini bukan riba, ya, sebab riba terjadi pada dua hal, yaitu A, kredit berbunga, seperti si A meminjam uang 10 juta ke si B dengan syarat dibayar 12 juta, maka selisih sebesar 2 juta itu termasuk riba jahiliyah. Kemudian B, yaitu jual beli mata uang atau sarf, bahwa penukaran antara mata uang yang sama itu harus tunai, dan sama jual beli mata uang yang berbeda itu harus secara tunai. Jadi di money changer itu ya memang boleh karena kebutuhan, tetapi harus betul-betul diperhatikan dan hati-hati, ya. Apabila dilakukan tidak tunai, itu termasuk riba nasi'ah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i saat menjelaskan makna hadits Ubadah bin Somit. Jadi hadits inilah yang menjelaskan ada 6 komoditi ribawi yang kita harus hati-hati. Ketika satu saat Nabi bersabda, "Az-zahab bidz-zahab", pertukaran antara emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil burri, gandum dengan gandum, wasyair bi syair, jenis gandum yang lain ya dengan syair, wat tamr bit tamr, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, yaitu garam dengan garam, itu harus mithlan bi mithlin, harus sejenis, sama dan sejenis, ya dan biyatin, harus secara tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas, kalau ada perbedaan dari jenis-jenis tersebut, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sekehendak jika kalian, idza kana ya dan biyatin, secara tunai, ya. Rawahu Muslim. Jadi para ulama mensikapi hadis ini, ilatnya atau sebab ribawinya itu karena dua unsur, yaitu karena 6 komoditi ini adalah kaitannya dengan bahan makanan pokok yang sering dibutuhkan, ya. Kalau azhab bidzahab wal fiddah bil fiddah itu adalah kaitannya dengan alat tukar. Kemudian yang lain adalah semacam sembako ini, ya. Jadi harus dilaksanakan secara tunai. Kalau ada beras, ya beras itu dikiaskan dengan gandum, makanan pokok, kemudian juga bisa ditakar. Jadi bukan hanya 6 ini, tapi kalau yang lainnya selama ini dibutuhkan secara prinsip oleh masyarakat dan tidak secara sama dalam pertukaran, maka ada unsur ribawinya di situ. Baik itu riba ziyadah langsung pada saat transaksi,
ataupun riba nasi'ah ketika disaling meminjam tersebut. Ada beras yang kualitasnya bagus, ya, saya punya beras bagus 1 kilo, kemudian ada beras yang kualitasnya buruk, ditukar, dia punya 2 kilo, saya punya 1 kilo, saling-saling ridho, masing-masing saling tukar, maka 1 kilo yang lebih itu adalah riba. Nah, maka harus dijual dulu ya, dalam bentuk uang dulu, baru kemudian dibeli ya, satu dengan yang lain. Jual beli bukan saling tukar menukar barang tersebut. Jadi margin dalam jual beli itu berbeda dengan riba berdasarkan ruang lingkup riba dalam hadis tersebut. Maka margin atas jual beli secara kredit itu diperkenankan, sebab jual beli secara kredit dalam bahasan ini bukan jual beli uang dengan uang atau utang dengan utang piutang ya, atau qard, melainkan jual beli uang dengan barang atau komoditas. Kesimpulan bahwa jual beli secara kredit diperkenankan sebagaimana keputusan Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam dalam pertemuan di tahun 90 di Jeddah tentang jual beli kredit, yang kalau kita simpulkan seperti ini ya. Jadi ada perbedaan antara riba versus jual beli dengan tempo ini. Al-bai'ul mu'ajjal, jual beli dengan tempo, al-qardur ribawi, utang piutang yang mengandung riba. Kalau yang mengandung riba, pertukaran uang dengan tambahan uang, yaitu riba. Kalau misalnya nanti pada saat Ramadan kita membutuhkan uang kecil yang bagus, pecahan yang bagus, maka ditukar dengan uang kita. Kalau ada kekurangan, misalnya uang 1 juta yang kita miliki ditukar dengan uang bagus 950.000. Nah, yang 50 selisihnya itu adalah riba. Sementara kalau bai'ul mu'ajjal, pertukaran barang dengan uang, jadi ini ada labanya. Kemudian poin yang kedua, pokok pinjaman plus tambahan dengan waktu perhitungan. Nah, sementara kalau utang tempo atau kredit tadi, beli ya, jual beli dalam bentuk tempo atau kredit, yaitu harga angsuran yang disepakati di awal, dan itu sifatnya tetap, tidak bertambah apabila dibayarkan. Jadi ada perhitungan yang sudah disepakati, yang itu adalah halal. Nah, kemudian ada batasan, batasan dalam jual beli kredit. Harga dalam jual tidak tunai boleh lebih besar dari harga jual tunai, sebagaimana boleh menyebutkan harga tunai dan harga tidak tunai sejumlah angsuran tertentu, dan transaksi tersebut sah jika telah menetapkan hati memilih salah satunya. Namun jika ragu-ragu dan belum ada kesepakatan antar dua harga tersebut, jual belinya tidak sah. Poin B, dalam jual beli tidak tunai tidak boleh ada kesepakatan dalam akad bahwa ada bunga atas angsuran yang terpisah dari harga tunai yang dikaitkan dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat dengan persentase bunga ataupun dikaitkan dengan tingkat bunga saat itu. Jadi lizamani hassuhu minats tsaman, sesungguhnya waktu memiliki porsi dari harga. Ini ada kaidah fikih seperti itu. Kemudian ini ada tambahan ya, slide terakhir dalam pertemuan ini. Sebagaimana dalam fatwa DSN, pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, bai'ul hal, dan juga boleh tangguh al-mu'ajjal. Dan angsuran atau dengan bertahap, al-bai'u bit-taqsid tadi, harga dalam jual beli yang tidak tunai atau bai'ul mu'ajjal atau bai'ut taqsid boleh tidak sama dengan harga tunai. Tapi kadang-kadang perlu dipikirkan ya, karena harga dalam bentuk kredit ini jauh melebihi daripada harga tunai. Lebih baik kita menabung untuk beberapa saat supaya uang kita terkumpul, kemudian kita belikan harga itu agar bisa sesuai dengan harga yang wajar di pasaran ya. Tetapi kalau memang butuh ya monggo, nggak apa-apa, sesuai dengan yang telah disepakati ya dalam bentuk kredit ini. Demikianlah kelanjutan daripada pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan betul-betul halal, thayyib ya, dan bisa kita alokasikan kepada yang boleh, yang halal, karena semuanya ada hisabnya di akhirat ya, ada pertanggungjawabkan di akhirat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta kita itu kita ambil dari mana dan alokasinya kemana, itu ada pertanyaan yang harus kita jawab nanti di akhirat, bukan hanya di dunia ini.
Nggih, insyaallah sudah cukup nggih. Mudah-mudahan ada umur panjang pada kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah di jalan kebenaran disampaikan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.